Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah hari ini bisa share kegiatanku lagi sebagai ibu rumah tangga di warung Pinky Sederhana. Semoga apa yang aku share bisa selalu bermanfaat, bisa selalu menginspirasi dan bisa menghibur kalian semua. Oke teman-teman, jadi pagi ini tuh hujan ya, jadi saya itu nggak ngantar bocil sekolah. Mereka itu ngikut sama ponakanku yang naik mobil. Jadi di sini saya aman, nggak basa-basa ngantar mereka sekolah. Oke deh lanjut. Karena di sini udah agak siang, jadi di sini saya mau masak ya teman-teman. Tadi tuh saya ngambil bayam sama tahu di kulkas yang saya beli di hari Kamis kemarin ya teman-teman saat pasar. Ini bayamnya baru saya bersihin, petik-petikin gitu dari batangnya. Soalnya saat food prep kemarin itu kan saya nggak bersihin bayamnya soalnya lagi nggak enak badan. Jadi saat hari pasar kemarin hari Kamis itu saya buru-buru food prep gitu kan teman-teman, saya nggak bersihin bayam ini, barulah sekarang saya bersihin saat mau dimasak gitu ya teman-teman. Dan ternyata penyebab saya nggak enak badan kemarin itu soalnya saya mau haid ya teman-teman, atau menstruasi. Ini selama tahun 2024 ini saya baru menstruasi ya teman-teman, gara-gara efek KB gitu. Saya makainya yang KB suntik 1 bulan ya teman-teman, dan sudah saya pakai selama 10 tahun. Mulai dari lahiran adek abang Nesar. Jadi selama itu saya makainya suntik yang 1 bulan, ndak pernah saya ganti-ganti pil, susuk atau IUD gitu. Dan memang selama pemakaian 10 tahun terakhir ini haid aku memang nggak lancar ya teman-teman, kadang cuma bercak gitu, nggak tahu mungkin cuma setahun sekali. Saya memang nggak nyatat ya teman-teman, soalnya kan memang nggak teratur. Seingatku memang itu cuma sekali setahun deh teman-teman, itu pun cuma bercak dan kadang cuma 1 sampai 2 hari aja. Dan baru tahun kemarin dan tahun ini saya ngerasain kayak sakit dulu teman-teman, baru menstruasi gitu. Sakitnya tuh kayak tulang-tulang aku tuh kayak ketusuk-tusuk gitu, badan lemas, pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain. Dan emang efek KB suntik itu tuh ke tulang ya teman-teman. Tapi di sini tuh saya berdoa semoga semuanya baik-baik aja, karena ini tuh saya nggak bisa lepas dari namanya KB suntik. Maksudnya efeknya tuh ke tulang, ke kayak pengeroposan tulang gitu ya teman-teman, osteoporosis. Tapi ya Allah, semoga deh nggak gitu, semoga aja cuma ngefek sakit dikit aja langsung sembuh, semoga nggak kenapa-kenapa tulangnya aku ini. Kenapa nggak pindah ke alat kontrasepsi yang lain? Soalnya kan kemarin itu saya pernah kuliah kebidanannya teman-teman. Saat praktek itu saya sering ngeliat pengalaman ibu-ibu yang ganti alat kontrasepsi kayak pil itu gampang kebobolan, sedangkan susuk itu kadang nggak bisa dicari kalau udah mau dicabut gitu teman-teman. Saya tuh kayak trauma ngeliat pasien saya kemarin itu yang saat praktek di puskesmas. Saya pernah dapat ibu-ibu tuh yang make susuk terus mau ganti ya teman-teman, dan ternyata susuknya itu susah didapat gitu teman-teman. Karena kan pasien ini lumayan gemoy, jadi itu susuknya tenggelam ke kulitnya, dan saat dicari itu kulitnya diobok-obok gitu. Jadi saya tuh ngerasa ngeri sendiri ngelihatnya. Jadi dari situ saya mikirnya nggak mau make susuk, biarpun dibius pasti tetap bakalan sakit. Dan saya tuh lebih suka yang KB suntik ya teman-teman. Setelah disuntik udah selesai, nggak ada sakit-sakitnya sama sekali, palingan nyut-nyut dikit aja sih, dan itu pun bisa ditahan. Saya pun nggak mau make KB alami ya teman-teman, soalnya Abang Nesar sama adanya itu karena efek kebobolannya teman-teman. Jadi dari dulu itu kita udah pernah make KB alami tapi nggak ngefek dan nggak berhasil gitu. Dan jadi deh Abang Nesar sama adeknya. Jadi mau nggak mau saya harus pakai KB ya teman-teman. Dan yang paling cocok sih sama KB suntik 1 bulan ini. Saya tuh termasuk tim yang punya suami tapi takut hamil gitu ya teman-teman. Kalau maunya aku sih
2 anak udah cukup, tapi kalau Allah masih mengizinkan untuk hamil lagi ya nggak apa-apa, saya terima aja. Tapi kalau untuk saat ini saya pengennya 2 anak aja deh teman-teman. Bukan apa-apanya ya teman-teman, sekarang tuh apa-apa mahal. Jadi sekarang tuh bukan zamannya lagi banyak anak banyak rezeki, tapi sekarang itu udah zamannya banyak anak banyak pengeluaran. Dan memang itu kenyataannya ya teman-teman. Maksudnya orang tua zaman dulu tuh banyak anak banyak rezeki. Ya kalau anaknya mau kerja, tapi kalau anaknya malas-malasan jadinya bebannya semuanya ke orang tuanya gitu kan teman-teman. Kita tahu sendiri kan orang-orang zaman dulu tuh rajin-rajin semua, nggak kayak sekarang kebanyakannya tuh main handphone dan sebagainya. Jadi kalau bukan orang tuanya yang nanggung ya nggak ada rezekinya kan teman-teman. Jadi udah, kalau menurut saya 2 anak udah cukup ya teman-teman, walaupun belum ada perempuannya ya nggak apa-apa kan, udah ada aku, emak mereka, dan ada mertua aku juga sih teman-teman. Maksudnya aku itu sendiri di warung ini perempuan satu-satunya. Tapi kalau masih dikasih rezeki sama Allah saya terima ya teman-teman. Tapi udah deh, 2 udah cukup ya teman-teman. Oke deh, lanjut ke video teman-teman. Sudahi bahas tentang KB dan sebagainya. Jadi di sini saya udah selesai masak. Tadi tuh menu kita ada bayam tahu sama bakso, saya campur belut gitu, terus saya sambelin. Dan di sini saya lagi nyiapin cemilan ya teman-teman untuk papi dan anak-anak. Di sini saya sediain roti-roti sama minuman sasetan sama kacang ini juga untuk papi dan anak-anak ngemil gitu. Jadi kalau uang jajan anak-anak di warung udah habis, mereka tuh biasanya minta, "Mak, traktir dong segini." Jadi sebelum mereka minta untuk ditraktir, saya udah siapin cemilan sama minuman untuk mereka. Jadi mereka nggak minta-minta lagi ya teman-teman. Dan di warung itu saya ngasih mereka jatah per sekian per hari. Beda jatah mereka di warung, beda juga di sekolah ya teman-teman. Per hari itu berapa? Di sini saya belum bisa ceritain bagaimana saya ngelola keuangan di warung ini dengan 2 orang bocil. Soalnya di video ini pasti nggak bakalan selesai. Dan video ini udah selesai teman-teman. Nantilah saya bikin video, insya Allah saya sharing ke kalian bagaimana cara saya ngelola keuangan warung dengan 2 orang bocil. Siapa tahu setelah saya sharing bagaimana cara saya ngelola keuangan warung, di luar sana ada yang bisa terinspirasi dengan sharingan saya. Tapi insya Allah ya teman-teman, nanti saya buatin video khususnya. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu video aku hari ini. Mohon maaf hari ini saya banyak cerita beda atau keluar dari konsep video saya ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.